Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novita Rizky dengan NIM 116 ingin menjelaskan sebuah materi terkait tentang ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai dan kekayaan melalui pemanfaatan kreativitas, seperti keterampilan dan bakat individu. Ini melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan seni, budaya, desain, media, teknologi, dan inovasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu memiliki kreasi intelektual. Ciri-ciri ekonomi yang pertama yaitu memiliki kreasi intelektual. Kreasi intelektual yang dimaksud ialah sangat dibutuhkan kreativitas serta keahlian lainnya dalam masing-masing jenis sektor. Yang kedua yaitu mudah diganti. Mudah diganti yang dimaksud yaitu suatu jenis inovasi dalam bidang ekonomi kreatif harus selalu dikembangkan sesuai dengan aktivitas ekonomi. Maka dari itu, kreasi dan inovasi yang ada diharapkan mudah diganti untuk menyesuaikan pasar dan dapat diterima baik oleh konsumen. Yang ketiga yaitu distribusi secara langsung. Adanya distribusi secara langsung dan tidak langsung menjadi salah satu ciri suatu ekonomi kreatif. Hal tersebut didasarkan pada kebijakan yang ada di dalam perusahaan serta dengan memperhatikan konsumen. Yang selanjutnya yaitu membutuhkan kerjasama berbasis pada ide. Kerjasama dalam hal ini sangat penting dalam setiap bidang pekerjaan. Dalam bidang ekonomi kreatif, misalnya kerjasama antara pihak pengusaha, pemerintah yang mengatur kebijakan sangatlah penting untuk kelancaran proses yang sedang dijalani. Selanjutnya yaitu tidak memiliki batasan. Dalam bidang ekonomi kreatif dapat diartikan bahwa inovasi dan kreativitas dari setiap orang yang terlibat dalam menciptakan suatu produk di bidang tersebut tidak memiliki batasan yang pasti. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu periklanan. Bidang periklanan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan yang meliputi segala layanan iklan atau komunikasi satu arah menggunakan berbagai media. Bidang periklanan juga bertanggung jawab dalam hal tersebut seperti pembuatan produksi serta distribusi. Selanjutnya yaitu kerajinan. Bidang kerajinan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan penciptaan produk serta distribusi produk daripada kerajinan produk yang dipasarkan. Sebagian besar dari para kerajinan biasanya berasal dari material yang terbuat dari kulit, rotan, serat alami, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fashion. Fashion yaitu kreativitas yang berhubungan dengan desain pakaian, seperti alas kaki, aksesoris, serta produk desain fashion lainnya. Yang keempat yaitu desain. Dalam desain ekonomi kreatif meliputi segala kegiatan ekonomi dalam hal desain mulai dari grafis, interior, produk, industri hingga desain untuk pemasaran produk. Yang kelima yaitu pasar seni. Bidang pasar seni dalam ekonomi kreatif meliputi segala kegiatan kreatif dalam perdagangan bidang barang-barang unik, langka, otentik, dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Produk yang didagangkan misalnya alat musik, kerajinan tangan, lukisan, serta film dokumenter. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus kreativitas desain di Indonesia. Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya, yang memberikan basis kuat untuk industri kreatif, khususnya dalam bidang fashion dan kerajinan tangan. Desain Indonesia mulai dikenal di rancah internasional
dengan memanfaatkan kekayaan budaya lokal. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dengan munculnya ide-ide secara inovasi baru, maka hal itu akan memudahkan masyarakat, mulai dari memenuhi kebutuhan, mempermudah pekerjaan, hingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Dari penjelasan di atas, kita juga dapat mengetahui lebih dalam bagaimana ekonomi kreatif sangat berpengaruh tidak hanya bagi kegiatan masyarakat, namun juga bagi negara. Dengan mempelajari banyak hal mengenai ekonomi kreatif, kita juga dapat terinspirasi untuk memulai bisnis dengan mengandalkan inovasi dan kreativitas kita.